Iya, Ma. Mengangguk-anggukan kepalanya cepat, membuat Vira tergelak kecil. Lucunya, Vira masuk ke kamarnya, tampak suaminya sudah duduk bersandar di atas tempat tidur. Vira naik ke tempat tidur dan duduk bersila di sampingnya. Ada apa, Mas? Bertanya dengan heran. Tanpa diduga, Leo langsung memberinya serangan mendadak. Cup, cup, cup. Cukup lama dia melumat bibir istrinya yang memakai lip. Perjalanan. Vira dan Tiara sudah duduk di atas motor. Leo melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Dari wajahnya terlihat jelas dia sangat kesal. Mungkin itu akibat dari perkataan buruk keluargaku. Ayah kita mau kemana? Tiara bertanya sambil menarik-narik jaket ayahnya. Dia duduk di tengah, Vira memeluknya dari belakang. Leo bisa mendengar jelas suara Tiara yang setengah berteriak itu. Kita makan pecel lele mau. Melihat Tiara lewat spion, Leo tahu kesukaan Tiara. Anak itu begitu suka makan pecel lele, tanpa sambelnya tentu saja. Hanya lele gorengnya saja. Mau, hole. Pekiknya senang. Leo pun menghentikan motornya tepat di depan warung pecel lele. Mereka masuk, memesan makanan pinggir jalan itu dan menikmati makanan mereka setelah disajikan pelayannya. Usai makan mereka segera pulang ke rumah. Jam menunjukkan menjelang maghrib, jam 11 malam. Tiara sudah terlelap dan mimpi indah. Itu terlihat dari raut senang serta senyuman yang tersungging di bibirnya saat sedang tidur itu. Vira dan Leo duduk berdua di kursi depan TV. Jangan dekat-dekat dengan Dika, suami adikmu itu, Leo berkata dengan ketus dan dingin, tapi tatapan matanya menatap Vira penuh rasa tidak suka. Kenapa? Vira kebingungan dengan perkataan suaminya itu. Lagian dia tidak merasa dekat, hanya seperlunya saja. Karena dia sepertinya suka kamu. Jawab Leo dengan ketus. Bewahahaha. Tawa Vira meledak. Leo menatap kesal kepada Vira. Kenapa ketawa? Ketus Leo. Kalau cemburu itu lihat-lihat dulu sama siapa dong, Mas. Jangan asal gitu, dia kan adik iparku. Jawab Vira dengan geleng-geleng kepala, merasa heran dengan pemikiran suaminya itu. Aku bisa melihat dari cara dia menatapmu, kamu jangan terlalu polos gitu. Kesal. Udah ngantuk. Vira meninggalkan Leo, berjalan menuju ke dalam kamarnya. Leo segera mengikutinya. Mereka pun tidur terlelap. Lengan kekar Leo memeluk erat istrinya itu, penuh sayang. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tak terasa 2 bulan berlalu. Kondisi rumah tangga mereka semakin membaik. Leo selalu mengajak Vira dan Tiara pergi jalan-jalan tiap akhir pekan. Dia pun lebih perhatian kepada istri dan anaknya. Mereka sudah terlihat sebagai keluarga kecil yang bahagia. Sangat bahagia sepertinya, karena Vira selalu terlihat tersenyum. Aura cantik di wajahnya semakin terpancar, karena hatinya bahagia. Setiap sholat pun dia selalu mendoakan kebaikan rumah tangga dan keluarganya. Hari ini Senin, awal bulan. Leo sedang berada di kantornya, bekerja dengan serius. Hari ini ada rapat kenaikan pangkat di kantor. Terdengar dari interkom nama Leo dipanggil. Dengan sigap Leo menemui atasannya. Selamat pagi Pak Leo. Sapa seseorang berjas rapi dan mahal dengan aura yang berwibawa menyapa. Selamat pagi juga Pak, dengan sopan diiringi senyuman di bibirnya. Hari ini di perusahaan ada keputusan untuk kenaikan pangkat bagi beberapa staf yang berprestasi. Ujarnya dengan to the point. Iya Pak, hati Leo berdebar, apakah dirinya akan naik pangkat? Setelah menilai kinerjamu selama beberapa tahun bekerja di sini, perusahaan memutuskan untuk menaikkan jabatanmu menjadi direktur keuangan. Perkataan jelas dari atasannya itu, membuat dirinya tak percaya. Ada lonjakan kebahagiaan di dalam hatinya. Pak, ini
Ini beneran? Serius, bertanya dengan nada gak percaya. Tentu saja. Kamu akan menggantikan direktur sebelumnya yang dipindahkan ke pusat. Jelasnya lagi. Terima kasih Pak, saya akan bekerja dengan giat dan lebih baik lagi. Antusias. Hari ini menjadi hari bahagia untuk Leo. Dia ingin segera pulang untuk mengabarkan kabar gembira ini. Jabatan sebelumnya, dia sebagai manajer keuangan dan sekarang jadi direktur. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini semua karena doamu, istriku. Bergumam dalam hatinya. Direktur lama memberitahukan tentang semua tanggung jawab yang harus Leo kerjakan. Rumah Leo. Leo sudah sampai di depan rumah sederhananya. Di halaman tampak Vira sedang menemani Tiara bermain di teras. Mendengar suara deru motor ayahnya, Tiara langsung berlari menghamburkan diri menghampirinya. Ayah! Suara cemprengnya keras memanggil. Leo tersenyum bahagia menatap Tiara penuh sayang. Vira mengikuti, membuka pagar rumahnya. Leo masuk dan memarkirkan motor di halaman depan rumah, lalu turun dan segera menggendong Tiara. Cup, menciumi Tiara beberapa kali. Tiara tertawa geli. Ayah bawa apa? Bertanya, setelah melihat Leo mengeluarkan sesuatu dari bagasi motornya. Ini mainan baru untuk Ara. Memberikan mainan yang sengaja dibelinya tadi saat pulang dari kantor. Ya, makasih ya. Antusias, tertawa girang. Menurunkan Tiara di kursi, setelah masuk ke rumah. Vira menutup pintu dan membawakan segelas teh manis, kebiasaan suaminya saat pulang kerja. Serut, Leo menyeruput tehnya dengan wajah berbinar. Ada apa, kelihatannya sangat bahagia banget? Bertanya dengan heran, tak biasanya Leo pulang kerja dengan terlihat seceria itu. Ayo ikut, ada yang mau aku katakan. Dengan senyuman tipis di bibirnya. Melangkahkan kakinya ke dalam kamar. Ara, jangan kemana-mana ya, main dulu di sini. Mama mau ngobrol dulu sama ayah sebentar. Mengusap lembut kepala Tiara. Iya Ma. Mengangguk-anggukan kepalanya cepat, membuat Vira tergelak kecil. Lucunya, Vira masuk ke kamarnya, tampak suaminya sudah duduk bersandar di atas tempat tidur. Vira naik ke tempat tidur dan duduk bersila di sampingnya. Ada apa Mas? Bertanya dengan heran. Tanpa diduga, Leo langsung memberinya serangan mendadak. Cup. Cukup lama dia melumat bibir istrinya yang memakai lip tint nude itu. Meski terkejut, Vira membalasnya. Gairah pun memuncak, Leo gak tahan lagi. Akhirnya bukannya mengobrol, mereka malah meraih puncak bersamaan. Sementara itu, suara deru mobil berhenti di depan rumahnya. Seorang pria turun dari mobil dan memasuki halaman yang pagarnya yang tidak dikunci. Tok. Suara pintu diketuk. Ceklek. Tiara yang membuka pintunya. Om Almaan. Pekik Tiara senang. Kok Ara yang bukain pintunya? Mama sama ayahnya ada? Bertanya dengan heran. Ada, lagi di Kamal. Tiara menarik tangan sahabat mamanya itu ke dalam rumah. Arman duduk di kursi menemani Tiara bermain. Lagi ngapain jam segini di kamar? Ninggalin Tiara sendirian lagi. Penasaran. Di dalam kamar. Mas katanya mau ngobrol, kok malah jadi? Vira berkata sambil memakai kembali pakaiannya. Hehe, maaf ya. Kelewat seneng Masnya. Tergelak tanpa beban. Vira memanyunkan bibirnya 3 senti. Apa yang buat kamu senang Mas? Bertanya lagi, sudah rapi pakaiannya. Leo hanya memakai jubah mandi. Mau membersihkan diri dulu. Badannya terasa lengket, apalagi baru pulang kerja langsung ehem-ehem. Sini, meraih lengan Vira. Vira duduk di sampingnya, di sisi tempat tidur. Mas diangkat jadi direktur keuangan. Raut senang terlihat jelas dari raut wajahnya. Gajinya sebagai manajer saja sudah cukup besar, apalagi direktur. Hanya saja, selama ini uangnya kebanyakan dipakai untuk foya-foya sama Salma. Yang benar Mas.
senang mendengarnya. Iya, terima kasih ya. Ini semua karena doamu tiap hari. Cup, mengecup pipi istrinya. Aku bahagia mendengarnya Mas, tapi jangan terus cium-cium dong. Nanti, menggantung perkataannya, sehingga memberi celah Leo menggodanya. Nanti kamu mau lagi ya? Boleh yok, goda Leo, sudah mau membuka jubah mandinya. Mas, ih, suka gitu deh. Vira turun dari ranjang meninggalkan suaminya. Cepetan mandinya, gantian. Aku temui Tiara dulu, kasihan kelamaan ditinggalin. Keluar dari kamar, meninggalkan Leo yang masih tertawa senang, abis menggoda istrinya. Vira terkejut, mendapati Arman yang sedang bermain dengan Tiara. Arman, kok di sini? Heran, menoleh ke arah Tiara, memperhatikan penampilannya dari atas sampai bawah. Tadi pulang dari toko, langsung mampir sekalian mau pamit. Apa mereka baru gituan ya? Bergumam dalam hati. Pamit, heran. Iya, rencananya mau keluar kota. Aku buka 2 cabang grosir baru di kota X. Menjawab keheranan Vira. Wah, hebat kamu. Selamat ya. Tersenyum, ikut senang atas kesuksesan sahabatnya itu. Apa kamu gak bakalan kangen sama aku? Bertanya dengan wajah yang dibuat sedih, hanya bercanda. Apaan sih? Tertawa kecil, tahu Arman hanya bercanda. Mereka pun mengobrol ringan. Leo yang keluar dari kamar, hendak mandi pun kesal melihat kedekatan mereka. Berdehem dengan keras. Vira, Arman dan Tiara menoleh bersamaan. Mau mandi Le? Tanya Arman. Leo yang ditanya, Vira yang mukanya merona. Malu saja gitu, kalau sampai Arman tahu mereka abis ehem. Mana sore-sore gini lagi? Arman kok kamu ada di sini jam segini gak ada tempat lain apa yang bisa dikunjungi? Tersenyum sinis, nada bicaranya sudah mengejek. Tanpa malu duduk di samping Vira, padahal pakai jubah mandi. Hehe, ini mau pamit. Saya mau keluar kota. Menjawab dengan tawa ringan, membuat Leo jengkel. Apaan mereka? Ngobrol kayak saling ejek gitu. Vira mengeram dalam hati. Kamu bukannya mau mandi? Bertanya dengan nada mengejek. Seperti mau bilang, Cih mau mandi sana mandi. Kok masih di sini? Iya emang, tapi nungguin kamu pergi dulu. Bicara to the point, gak ingin lihat Arman yang masih ada di rumahnya. Oke, Vira, saya pergi dulu ya. Mungkin selama 1 bulan kita gak akan ketemu. Soalnya aku sibuk di sana, ucap Arman, sedikit sendu. Leo mencibirnya jengah. Pindah aja sekalian, kan lebih baik. Biar gak jadi pebinor. Suaranya pelan, namun masih bisa didengar oleh Arman dan Vira. Mas, jangan gitu dong. Vira kesal pada suaminya. Leo pun pergi ke kamar mandi tanpa menoleh lagi. Maafin suamiku ya, Ar. Vira merasa tidak enak hati. It's okay. Justru itu bagus, artinya dia sayang kamu. Semoga penyakitnya gak kambuh lagi ya, hehe. Canda Arman. Penyakit, mengernyitkan dahinya heran. Setahunya, Leo sehat aja. Itu penyakit jajan di luar. Berbisik, plak, apaan sih? Kesal Vira. Arman pun berdiri, menggendong Tiara sebentar. Lalu mencium kedua pipi gembil anak itu. Jaga diri kalian baik-baik ya. Vir, jika kangen aku, kamu tahu kan harus menghubungi kemana? Canda Arman, yang sebenarnya dalam hatinya serius. Ih, siapa emang yang bakalan kangen sama kamu? Canda Vira dengan diiringi tawa kecilnya. Vira mengantarkan Arman sampai dia naik ke mobil. Daah Vira, melambaikan tangannya dari dalam mobil. Hanya Tiara yang membalas lambaian tangannya itu. Sedangkan, Vira hanya tersenyum. Mobil Arman pun akhirnya menghilang dari pandangan mata Vira. Entah kenapa ada sedikit rasa sedih, sahabatnya akan pergi selama 2 bulan. Biasanya,
Arman akan mengunjunginya dan Tiara di akhir pekan. Hanya sekedar menyapa dan menanyakan kabar. Sedih, merasa kehilangan. Apa kamu suka sama bujang lapuk itu? Tiba-tiba saja Leo berkata ketus di belakangnya. Dia sudah mandi, pakaiannya sudah rapi. Wajahnya terlihat tampan, meski sedang memasang muka masam. Cemburu ya, hehe. Vira merangkul lengan suaminya. Dia itu temanku sejak lama sayang, kamu ini suamiku. Mana bisa dibandingkan dengan dia? Wajah Leo memerah, senang dengan kemesraan yang istrinya tunjukkan. Dukung channel ini untuk berkembang. Dengan subscribe, like, dan share videonya. Tulis saran kritik dan komentarmu. Terima kasih atas semua dukungannya.